Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Inu Subakti, mahasiswa dari Pendidikan Matematika UNY, yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk materi. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri sinus kosinus tangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan trigonometri pada segitiga siku-siku, yakni sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sebelum kita masuk ke materi perbandingan trigonometri, ayo kita ingat kembali materi-materi yang telah kita pelajari di jenjang sebelumnya. Yang pertama, terkait konsep segitiga siku-siku. Seperti pada gambar di bawah ini, gambar ini, diketahui segitiga ACB dengan siku-siku di C. Sisi AB kita namakan sebagai hipotenusa atau sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yakni sudut C, yang mana sisi tersebut merupakan sisi terpanjang di antara sisi yang lainnya. Kemudian sisi BC kita namakan sisi siku-siku, sisi AC kita namakan sisi siku-siku juga. Nah, pada segitiga siku-siku ada satu konsep kuadrat hipotenusa, yaitu jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Atau secara sistematis lebih mudahnya kita peroleh dengan teorema Pythagoras, diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu tadi konsep dari segitiga siku-siku yang akan kita gunakan nanti untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, materi kedua yang harus kita ingat juga terkait kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga, seperti kalau kita amati gambar segitiga yang ada pada di slide ini, terdapat dua segitiga, yakni segitiga ABC dan segitiga DCE. Kedua segitiga ini adalah sebangun. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DCE karena memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Nih. Contoh nih. Pada segitiga ABC mempunyai sudut siku-siku yakni di B. Kemudian di segitiga DCE juga memiliki sudut siku-siku di D. Kemudian di segitiga ABC mempunyai sudut C yang besarnya sama dengan sudut C pada segitiga DCE karena berhimpit. Nah, sehingga kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Karena sebangun, maka kita peroleh perbandingan DE dibanding AB sama dengan CE dibanding CA sama dengan CD dibanding CB. Atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga DCE kita bandingkan dengan sisi-sisi yang bersesuaian dengan segitiga ABC. Jadi konsep kesebangunan segitiga yang juga akan kita gunakan untuk mempelajari perbandingan trigonometri. Nah, ini kita udah masuk ke materi perbandingan trigonometri. Jika diketahui suatu bangun segitiga di mana AB mempunyai ukuran 9 cm, BC 12 cm, DE 6 cm, FG 3 cm, GC 4 cm, AD, DF, dan FC
mempunyai ukuran yang sama, yakni 5 cm. Nah, seperti konsep kesebangunan yang kita pelajari di slide sebelumnya, kita amati bahwa terdapat 3 segitiga yang sebangun, yakni dengan sudut-sudut-sudut, yaitu segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC. Nah, kalau ketiga segitiga tadi kita pecah, kita peroleh gambar seperti ini. 3 buah segitiga dengan masing-masing ukuran yang berbeda. Tetapi salah satu memiliki sudut yang besarnya sama karena sebangun. Jadi besar sudut yang bersesuaiannya memiliki besar yang sama. Nah, karena ketiga segitiga, yakni segitiga ABC, segitiga DEC, segitiga FGC sebangun, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, AB dibanding dengan BC pada segitiga yang pertama besar sama dengan DE dibanding DC. Sama dengan lagi FG dibanding FC. Atau ini merupakan sisi perbandingan sisi depan sudut dibanding dengan sisi miring segitiga atau hipotenusa. Nah, di sini ada keunikan di mana perbandingan sisi di depan sudut C yang besarnya X derajat dibanding dengan sisi miring pada ketiga segitiga ini memiliki perbandingan yang sama, yakni 3:5 atau 3/5. Nah, keunikan ini kita namakan, atau perbandingan ini kita namakan sebagai sinus sudut C. Yakni, atau kita tulis sinus X, sin X derajat sama dengan 3/5. Yang mana merupakan perbandingan sisi depan sudut dibanding sisi miring segitiga. Kemudian konsep yang kedua, sama halnya seperti yang pertama, namun ini sisi di samping sudut, yakni sisi BC dibanding AC dibanding dengan sisi miring, sama dengan sisi EC dibanding DC, sama dengan GC dibanding FC. Nah, ketika perbandingan tadi mempunyai perbandingan 4:5 atau sisi samping sudut C dibanding dengan sisi miring segitiga. Ya, keunikan ini atau perbandingan ini kita namai dengan kosinus sudut C, atau dapat kita tulis cos X derajat sama dengan 4/5. Kemudian perbandingan yang ketiga, ini perbandingan sisi depan sudut sisi samping sudut pada segitiga pertama. AB banding BC sama dengan DE banding EC sama dengan FG dibanding GC, yakni ketiganya memiliki perbandingan 3:4. Perbandingan ini kita namakan dengan tangan sudut C, atau kita tulis sebagai tangan X derajat sama dengan 3/4. Nah, perbandingan trigonometri. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku dapat dinyatakan dalam definisi berikut. Nah, seperti pada gambar segitiga ABC, sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga, atau ditulis dengan sin C sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring segitiga, yakni AB dibanding AC. Kemudian sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga, atau kita tulis cos C sama dengan sisi samping sudut
yakni sisi samping sudut C B yang panjangnya BC dibanding dengan sisi miring segitiga yakni AC. Sehingga cos C sama dengan BC per AC. Konsep yang ketiga, tangen C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Atau dapat kita tulis tan C sama dengan sisi di depan sudut C, yakni AB, dibanding sisi di depan sudut, yakni BC. Nah, supaya kita lebih mengingat, lebih memahami terkait perbandingan trigonometri, untuk memudah kita mengingatnya, dapat kita ingat-ingat dengan sebuah lagu. Seperti ini contohnya. Sinus depan bagi miring, kosinus samping bagi miring, tangen sisi depan dibagi sisi samping, perbandingan trigonometri. Nah, sekali lagi ya. Sinus depan bagi miring, kosinus samping bagi miring, tangan sisi depan dibagi sisi samping, perbandingan trigonometri. Nah, itu sebuah lagu supaya kita lebih mudah mengingatnya saja agar tidak tertukar. Nah, kemudian setelah kita belajar tadi terkait perbandingan trigonometri, kita latihan yang pertama. Mari berlatih yang pertama. Diketahui segitiga siku-siku sebagai berikut dengan ukuran AB 16, BC 12. Tentukan nilai perbandingan trigonometrinya, yakni sinus theta, di mana theta adalah sudut C, cos theta, dan tangen theta. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. Nah, segitiga siku-siku ABC dengan sisi siku-sikunya 12 dan 16, tapi sisi miringnya belum kita ketahui, maka dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 14 kuadrat, ditambah 12 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 256 ditambah 144, yakni 400, sehingga AC adalah akar dari 400, yakni 20. Sehingga perbandingan trigonometrinya, yang pertama untuk sin theta, sisi depan dibagi dengan sisi miring. Depan sudut theta adalah 16, dibagi sisi miringnya 20. Sehingga sin theta sama dengan 16 per 20. Untuk cos theta sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi samping theta adalah 12, bagi sisi miringnya 20. Sehingga cos theta sama dengan 12 per 20. Kemudian tangen theta sama dengan sisi di depan sudut theta dibanding sisi samping sudut theta, diperoleh 16 per 12. Nah, kemudian mari berlatih yang kedua. Jika tangen alfa sama dengan akar 3 dan alfa merupakan sudut lancip, tentukan nilai dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Berdasarkan definisi tadi kita peroleh tangen alfa sama dengan depan per samping.
atau sisi depan sudut alfa dibanding sisi samping sudut alfa, yakni akar 3 per 1 atau akar 3. Nah, karena perbandingan trigonometri memenuhi konsep kesebangunan, dapat kita tulis sisi depan sudutnya akar 3, sisi samping sudutnya 1. Sehingga dengan teorema Pitagoras, dapat kita cari sisi miringnya sama dengan akar kuadrat dari jumlah akar 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, yakni akar dari 3 plus 1 sama dengan akar 4, sehingga sisi miringnya sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan dalam segitiga, diperoleh seperti ini. Segitiga dengan sisi 1, akar 3, dan 2 sebagai sisi miringnya. Nah, berdasarkan definisi, kita peroleh sinus alfa atau sinus alfa adalah sisi di depan sudut dibanding dengan sisi miring, yakni akar 3 dibanding dengan 2 atau akar 3 per 2. Kemudian cos alfa adalah sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring, yakni 1 banding 2. Sehingga sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa merupakan sin alfa, nilai dari sin alfa dikuadratkan ditambah dengan nilai cos alfa dikuadratkan, yakni akar 3 per 2 kuadrat ditambahlah dikuadratkan. Sama dengan 3 per 4 ditambah dengan 1/4. Sehingga sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya adalah 1. Ya, terima kasih telah menonton pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu dengan materi selanjutnya, yakni perbandingan trigonometri sekan, kosekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.